Zoroaster merupakan salah satu agama monoteisme pertama, sekaligus agama monoteisme tertua yang ada hingga sekarang. Sering dianggap sebagai penyembah api oleh beberapa agama samawi, termasuk oleh agama Islam yang menyebut mereka sebagai kaum Majusi, yaitu kaum penyembah api. Sebenarnya apa dan bagaimana ajaran Zoroaster itu? Benarkah mereka menyembah api? Mari kita simak pembahasan tentang agama Zoroaster berikut ini. Zoroaster merupakan agama yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan masih ada pengikutnya hingga sekarang. Saat ini hanya tersisa sekitar 100.000 hingga 150.000 penganut di seluruh dunia, menyebar di negara Iran, India, dan Amerika Utara. Agama ini dianggap sebagai agama yang tidak akan pernah musnah, meskipun mengalami berbagai peristiwa di mana banyak kelompok orang yang berusaha untuk melenyapkan agama tersebut. Namun faktanya, agama ini eksis hingga sekarang. Nama Zoroaster adalah terjemahan Yunani dari Zarathustra yang berasal dari bahasa Avesta. Ia dikenal sebagai Zartos atau Zardos dalam bahasa Persia dan Zarathos di wilayah Gujarat. Nama agamanya menurut penganutnya adalah Mazda Yasna, yang merupakan gabungan dari kata Mazda dan Yasna dari bahasa Avesta yang berarti penyembahan atau pengabdian. Konsep ketuhanan Zoroaster. Zoroaster adalah agama monoteisme pertama, yang artinya mereka meyakini Tuhan adalah Zat yang Maha Tunggal. Di dalam ajaran Zoroastrianisme hanya ada satu Tuhan yang universal dan Maha Kuasa, yaitu Ahura Mazda. Dialah Sang Maha Pencipta dan segala puja dan sembah ditujukan hanya kepadanya. Namun Zoroaster juga menganut prinsip dualisme, di mana kekuatan Tuhan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu kekuatan baik dan kekuatan jahat. Kekuatan baik diwakili oleh Spenta Mainyu, sedangkan kekuatan jahat diwakili oleh Angra Mainyu atau Ahriman. Bagi penganut Zoroastrianisme, manusia diperbolehkan untuk memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri untuk menjadi orang baik ataupun menjadi orang jahat. Meskipun adanya paham dualisme ini, tidak berarti bahwa Zoroastrianisme tidak mengakui monoteisme, karena Ahura Mazda lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, dan dialah Tuhan yang Maha Tinggi. Mungkin agar lebih bisa kita pahami, mari kita analogikan dualisme ini sebagai malaikat dan iblis, di mana kekuatan baik ini diwakili oleh malaikat dan kekuatan jahat diwakili oleh iblis dan pengikutnya. Akan tetapi Tuhan yang disembah tetaplah Tuhan yang Maha Esa. Dalam konteks Zoroastrianisme, dialah Sang Ahura Mazda. Dan dalam Zoroastrianisme, kekuatan baik ini memanifestasi ke dalam dewa-dewa. Ada 5 dewa yang dikenal oleh pengikut Zoroaster, yaitu Asavahista, dewa tata tertib dan kebenaran yang menguasai atas api. Kemudian ada dewa Vohumanah, ia dikenal sebagai dewa hati nurani. Ia digambarkan sebagai sapi jantan. Berikutnya ada Ksatra Vairya, yaitu dewa yang berkuasa atas segala logam. Dan juga ada Spenta Armaiti, yaitu dewa yang berkuasa atas bumi dan tanah. Dan yang terakhir ada Ahurvatat dan Amartat, yaitu dewa-dewa yang berkuasa atas air dan tumbuh-tumbuhan. Dan itulah konsep ketuhanan dalam ajaran Zoroastrianisme. Mari kita lanjut tentang konsep kenabian. Seperti halnya dengan agama Samawi, Zoroastrianisme juga mengenal nabi. Ajaran tentang Zoroaster ini didasarkan oleh ajaran seorang nabi Persia bernama Zarathustra. Tidak ada sejarah yang pasti kapan Zarathustra hidup. Menurut Mary Boyce, berdasarkan bukti sejarah yang tertulis mengatakan ajaran Zarathustra ini sudah ada sejak sekitar 700 hingga 600 tahun sebelum Masehi. Ini bersamaan dengan masa pemerintahan Raja Cyrus Agung, raja yang sering disebut sebagai Raja Zulkarnain dalam Al-Quran. Zarathustra lahir dari keluarga yang terpandang. Bapaknya bernama Porusaspa dan ibunya bernama Dogdova. Saat lahir, ia melihat ada begitu banyak kezoliman di lingkungannya. Banyak terjadi kejahatan dan kekacauan yang tak terkendali. Penindasan terhadap kaum yang lemah adalah pemandangan hal yang biasa. Sejak usia 15 tahun, Zarathustra sudah diangkat menjadi pemuka agama setempat. Namun ia tidak puas dengan konsep kepercayaan yang ada pada saat itu dan ingin melakukan perjalanan untuk mencari kebenaran. Hingga di usia 30 tahun, saat dia sedang melakukan perjalanan spiritualnya, ia mendapatkan wahyu pertamanya dari Ahura Mazda, Tuhan yang Maha Bijaksana. Dan wahyu itu diterimanya selama 10 tahun. Dari situlah Zarathustra memahami bahwa Tuhan adalah Zat yang Maha Tunggal. Kemudian ia menuliskan wahyu tersebut ke dalam kitab Avesta, lalu menyebarkan ke penduduk
Persia, di mana saat itu agama yang banyak dianut oleh penduduk setempat adalah politeisme, animisme, dinamisme, paganisme, maupun penganut Majusi. 10 tahun berdakwah, ia hanya memperoleh satu pengikut saja, di mana itu adalah sepupunya sendiri. Baru setelah 40 tahun berdakwah, ia mendapatkan banyak pengikut, dan Zarathustra meninggal ketika usia 77 tahun. Kitab suci Zoroaster. Wahyu-wahyu dari Tuhan kemudian ditulis ke dalam kitab suci yang bernama Avesta. Avesta adalah kumpulan-kumpulan tulisan sakral yang terbagi menjadi 4 bagian. Keempat bagian itu terdiri atas Kitab Yasna, yaitu kumpulan doa-doa dan aturan-aturan ibadah. Kitab Yasna juga mencakup Gata, yakni kumpulan puji-pujian yang dipercaya sebagai hasil tulisan dari Zarathustra. Lalu ada Kitab Visparat, berisi puji-pujian penuh hormat serta permohonan kepada Tuhan. Kemudian Kitab Vendidat, yaitu tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ritual pemurnian. Dan yang terakhir ada Kitab Chode Avesta, yaitu buku kumpulan doa sehari-hari. Namun pada penaklukan Alexander the Great di tahun 334 sebelum Masehi, semua kitab-kitab ini dimusnahkan dan ajaran Zoroaster digantikan oleh kepercayaan Helenistik, ajaran yang dibawa oleh Alexander the Great, yaitu kepercayaan terhadap dewa-dewa Yunani. Beberapa ratus tahun kemudian ajaran Zoroaster ini kembali hidup. Namun pada sekitar 600-an Masehi, Persia kembali ditaklukkan oleh Islam. Semua kitab-kitab yang ada kemudian dimusnahkan, dan para Zoroastrian ini dipaksa untuk memeluk Islam. Bagi yang menolak, mereka akan dibunuh, dan sebagian dari mereka kabur ke India, Pakistan, hingga ke Amerika Utara. Akibat penaklukan demi penaklukan, kitab Avesta sudah tidak ada lagi. Meskipun kitab ini pernah disusun ulang, namun banyak ayat-ayat yang sudah tidak lengkap. Ajaran dan ibadah Zoroaster. Pokok ajaran Zoroastrianisme terfokus pada ajaran moralitas, yaitu Humata, Huksta, dan Huvarsta, yaitu pikiran baik, perkataan baik, dan perbuatan baik. Zoroaster lahir ketika moralitas masyarakat setempat mengalami kerusakan, banyak kejahatan dan penindasan. Untuk itu fokus ajaran ini pada perbaikan moralitas. Zoroastrianisme juga melakukan ritual-ritual peribadatan. Mereka melakukan ibadah utama di 3 waktu, yaitu saat matahari terbit, saat matahari tegak lurus, dan saat matahari tenggelam. Dan ada 2 tambahan waktu ibadah lagi, yaitu saat waktu Ashar dan ketika tengah malam. Mereka melakukan peribadatan di kuil api, meskipun mereka juga dibebaskan untuk melakukan ibadah di luar kuil, seperti di gunung, di jalan, di sungai, atau di rumah. Para penganut Zoroastrianisme beribadah di dalam kuil yang disebut dengan kuil api. Disebut demikian karena di dalam kuil, api tersebut dibiarkan menyala terus-menerus sebagai lambang kehadiran Tuhan. Api bukan saja menyimbolkan kehadiran Tuhan, tapi juga sebagai simbol kesucian. Di kota Yas, Iran, terdapat kuil api atau Atas Khade, di mana terdapat api yang sudah menyala hingga sekarang sejak ribuan tahun yang lalu. Api adalah simbol kesucian bagi penganut Zoroastrianisme. Namun mereka bukanlah penyembah api seperti yang agama Samawi tuduhkan. Api hanyalah simbol, di mana Tuhan yang mereka sembah adalah Sang Ahura Mazda, Tuhan yang Maha Tunggal. Sama halnya ketika di Islam yang menjadikan Ka'bah sebagai media untuk terhubung dengan Tuhan. Itu bukan berarti umat Islam menyembah Ka'bahnya. Atau ketika di Kristen yang menjadikan salib sebagai media atau simbol agar bisa terhubung dengan Tuhan. Ada salah satu ritual unik berkaitan dengan kematian yang terdapat pada ajaran Zoroastrianisme di masa lalu. Orang yang mati tidak diperbolehkan bersentuhan dengan 4 unsur alam, yaitu bumi, api, air, dan udara, karena keempat unsur tersebut dianggap suci oleh orang Zoroaster, dan mayat manusia hanya akan mengotorinya. Untuk itu, mayat tidaklah dikubur atau dibakar, melainkan diletakkan di atas menara khusus yang diberi nama Menara Ketenangan, Tower of Silence. Lalu membiarkan mayat tersebut dimakan burung. Baru setelah tersisa tulang, mayat dimasukkan ke dalam sumur. Namun penganut Zoroaster di zaman yang sekarang sudah ada yang mulai menguburkan mayatnya. Eskatologi atau hari akhir. Zoroaster juga meyakini konsep tentang hari akhir atau hari kiamat. Kehidupan manusia tidaklah berhenti di kehidupan dunia saat ini, melainkan akan ada hari penghakiman untuk manusia mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Mereka percaya setiap roh manusia yang telah meninggal harus melewati jembatan Sinfat, yaitu jembatan yang menuju sorga. Jiwa manusia yang telah mati akan tetap tinggal selama 3 hari di dalam tubuhnya, dan baru pada hari keempat dibawa menuju penghakiman di jembatan Sinfat.
Semakin banyak amal baiknya, maka jembatan tersebut akan semakin lebar. Namun semakin banyak amal buruknya, maka jembatan tersebut akan semakin sempit. Dan bagi yang terjatuh, dia akan masuk ke dalam dunia penuh kehampaan. Hanya ada kesedihan dan kemurungan di tempat itu. Konsep ini hampir mirip dengan yang ada di Islam, di mana setelah ditimbang semua amal ibadahnya, manusia akan menyeberangi sebuah jembatan yang sangat kecil, seperti rambut yang dibelah 7. Bagi yang bisa menyeberanginya, maka ia akan masuk ke dalam surga, dan bagi yang gagal, dia akan jatuh ke dalam neraka. Begitulah konsep-konsep ketuhanan di dalam agama Zoroaster. Meskipun sering mendapat julukan sebagai penyembah api, namun sebenarnya mereka menyembah Tuhan yang Maha Tunggal, yaitu Ahura Mazda, Tuhan yang Maha Bijaksana. Dalam Islam sendiri menyebutkan bahwa sebenarnya ada sekitar 124.000 nabi yang pernah diturunkan Allah. Namun bagi umat Islam, yang wajib diketahui itu hanya 25 nabi dan rasul. Mungkin sebenarnya Zarathustra adalah salah satu nabi yang diturunkan Allah untuk memperbaiki akhlak umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi biar bisa ketinggalan video-video terbaru dari channel ini.